Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, kita lanjutkan lagi dari kajian kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sebagaimana yang saya informasikan ya di grup, bahwa kita kali ini akan berkenalan dengan ayat-ayat waris yang ada di Al-Quran. Maka alangkah baiknya jika teman-teman semua di sini menghafal ayat tersebut atau minimal tahu posisi nomor ayatnya. Yang pertama, surah An-Nisa ayat 7. Yang pertama. Ya, surat An-Nisa ayat 7. Yang kedua masih di surah An-Nisa ayat 8. Berurutan. Kemudian ayat 11, ayat 12, ya, ayat 13, 14 dan An-Nisa 176. Ya, juga ada surah Al-Anfal ayat 75. Ya. Jadi ayatnya apa aja? An-Nisa ayat ke-7, ke-8, 11, 12, ya. Kemudian 13, 14 dan 176. Kemudian Al-Anfal ayat 75. Ya. An-Nisa ayat 78, 11, 12, 13, 14, 176 dan surat Al-Anfal ayat 75. Ini ya. Ayat tentang waris. An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, kemudian 176, kemudian Al-Anfal ayat 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ayat. Ayat-ayat warisan semua. Ya. Nah, berikutnya kita akan pahami juga mengenai hukum rukun waris. Rukun waris ada 3. Ada waris, ada muwaris, ada maurus. Ya, rukun waris ada 3. Oh, gak kelihatan ya? Ya boleh, silakan. Apa? Ada hajat. Cukup ya? Ya. Nah, rukun waris ada 3. Waris, muwaris, dan maurus. Ya, waris, muwaris, dan maurus. Apa itu waris? Orang yang mewarisi, yang masih hidup. Mewaris yang mewarisi, si mayit. Maurus, harta yang diwarisi. Ya, muwaris yang memiliki harta yang masih hidup atau yang sudah mati. Muwaris yang sudah mati atau yang dihukumi dengan hukum mati. Semisal dia hilang bertahun-tahun,
Ya, maka hartanya boleh dibagikan. Mengenai hilangnya berapa tahun, masa tunggunya berapa lama, kalau ketetapan Umar bin Khattab mengenai suami yang mafqud, suami yang hilang, yaitu 4 tahun menunggunya. Baru si istri boleh menikah lagi. Waktu itu di pembahasan kitabun nikah. Ya. Nah, ini rukun waris, al-waris orang yang masih hidup, ya, yang dia mewarisi. Yang dia mewarisi anak ke bawah. Atau yang dihukumi dengan masih hidup, janin. Janin. Bapaknya meninggal, anaknya masih di janin kandungan istrinya atau di kandungan ibunya, maka dia juga dapat. Ya. Mewaris yang mewarisi yaitu si mayit yang sudah mati atau yang dihukumi dengan mati karena hilang. Nah, berikutnya maurus. Apa itu maurus? Harta warisan, tirkah atau tarikah. Ya, harta. Baik berupa harta atau hak. Ya. Baik. Apa? Muwaris. Muwaris, roknya tebel. Nah, ya, janin. Seorang suami meninggalkan istri dan anak. Nanti kita akan belajar perhitungannya ya. Baik, kita berkenalan dulu dengan ayat-ayat warisan. Ya, tadi saya singgung ya. Sebaiknya dia dihafal ayat-ayatnya. Ayat ke-7, ke-8 itu mudah, yang hitung-hitungannya itu di ayat berikutnya. Kita buka di An-Nisa ayat ke-7. Walau sebelumnya juga ada ya, surat Al-Baqarah ayat 180. Ya, surah An-Nisa ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna wan nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Lirrijal, bagi para pria laki-laki, dia nasibun, dia memiliki nasib bagian. Mimma tarakal walidani, dari harta yang ditinggalkan oleh ya kedua orang tuanya atau akrabun, kerabat-kerabatnya. Ya. Baik. Jadi para pria memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau akrabun, kerabat-kerabatnya. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal akrabuna mimma qalla minhu. Sedangkan bagi para wanita, mereka juga memiliki nasibun, memiliki bagian mimma tarakal walidani, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal akrabun atau ditinggalkan oleh kerabat, mimma qalla minhu. Ya, lebih sedikit dari para pria. Yaitu separohnya. Au kasura nasiban mafruḍa. Ya, atau banyak menurut jatah yang mafruḍa yang telah ditetapkan. Jadi ayat ini menjelaskan ya bahwa anak dan kerabat baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak semuanya mendapatkan jatah warisan. Dan ini membatalkan prinsip aturan main pembagian waris masa jahiliyah. Karena masa jahiliyah hanya memberikan waris kepada anak laki-laki, itu pun yang sudah dewasa. Anak perempuan nggak dapat waris. Anak laki-laki masih kecil, nggak dapat waris. Ini dolim. Ini orang-orang jahiliyah demikian. Maka dibatalkan dengan ayat surat An-Nisa ayat ke-7 ini, ya, prinsip jahiliyah. Prinsip jahiliyah. Maka orang-orang jahiliyah, baik jahiliyah dahulu maupun kontemporer, dengan serta-merta batal mereka dengan hadirnya syariat Islam. Atau begitu juga dengan jahiliyah kontemporer. Mohon maaf, dari suku tertentu yang ini masih ada. Wanita malah dapat 2 dibanding satu dibandingkan anak laki-laki. Ini nabrak syariat. Nggak boleh juga, dibatalkan.
Sudah. Sekarang kita masuk ke An-Nisa ayat ke-8. Ya, dibuka mushafnya. Zaman sekarang mah nggak perlu bawa mushaf, di HP-nya juga udah ada. Ya, nah, sampai saya kalau bilang ke istri hafalin ayat waris, oh searching aja di Google kan. Ya Allah. Ya, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idha hadaral kismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nah, ini enggak wajib. Tentang kalau dibagikan harta waris, ada yang menyaksikan bukan ahli waris. Bukan ahli waris, tapi yang menyaksikan kerabat atau orang miskin. Baru boleh dibagi sedikit. Kalau harta warisannya banyak. Allah berfirman, wa idha hadaral kismata ulul qurba. Apabila ada kerabat, kerabat ini yang nggak dapat waris, dia hadara al-kismata, dia menghadiri al-kismata, pembagian harta waris. Wal yatama, selain kerabat yang nggak dapat waris, anak yatim juga melihat, menyaksikan, mendengar. Wal masakinu, dan orang-orang miskin. Jadi 3, orang miskin, anak yatim, kerabat yang nggak dapat waris, mereka tahu, mendengar, mengetahui si fulan dan dibagi waris. Farzuquhum minhu. Maka berikanlah mereka rezeki sekedarnya. Ya, kalau hartanya banyak. Sekarang harta dikit. Warisan cuma masing-masing satu keluarga 1 juta, 100.000. Orang miskin dengar. Gimana? Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Mohon maaf, hartanya cuma sekian. Nah ini. Nah ayat ini apakah wajib menerangkan pembagian kepada pihak yang hadir dalam pembagian waris dari kerabat yang nggak dapat waris, anak yatim atau orang miskin? Jawabannya tidak wajib, namun dianjurkan. Ya, mereka dianjurkan untuk memberikan ya sedikit dari jatah warisan. Karena harta warisan itu bukan harta yang dia usahakan. Itu kayak rezeki nomplok, kayak rezeki dapat gitu. Ya, maka jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Dapat warisan 1 miliar. Itu hasil jerih upaya keringat orang tua dia. Maka ketika dia dapat 1 miliar, ada orang miskin tahu, wah dapat warisan. Oh kasih aja udah, jangan pelit-pelit. Itu bukan hasil usaha kita. Ya, nah, ini surat An-Nisa ayat ke-8. Barakallahu fikum. Ya. Iya, setelah dibagi. Misal ibu dapat 1 miliar. Ya, kemudian anak yatim atau orang miskin atau kerabat yang di sekitar ibu tahu ibu dapat warisan. Ya, wah dapat warisan ya, Masya Allah. Selamat ya, udah kasih dikit. Ini ada sedikit amplop. Nah, dapat 1 miliar, ngamplopin anak yatim 1 juta, nggak kurang, nggak rugi lah. Nggak rugi, rugi nggak Pak? Oh, masih tersisa 999 juta. Karena yang namanya 1 miliar, 1000 juta. Kan begitu ya? Ya, kasih 1 juta. Anak yatim, orang miskin, yang dia tahu. Yang dia tahu. Makanya Allah firmankan, wa idha hadoro al-kismah. Ya, ulul kurba, wal yatama, wal masakin. Apabila kerabat dekat yang nggak dapat waris, anak yatim dan miskin, hadoro al-kismah. Dia hadir dalam pembagian. Artinya dia mengetahui, dengar. Nah, berarti kalau orang miskin yang nggak tahu sama sekali, ibu dapat harta warisan 1 miliar, ketemu di jalan ada orang miskin. Itu tidak ada anjuran yang menekankan untuk diberikan kepada dia. Kalau mau sedekah secara umum silahkan. Tapi kalau ada orang miskin, anak yatim, kerabat dekat yang tahu kita dapat warisan, diberikan kepada dia, ini bentuk pengamalan ayat ini. Ya, nah itu. Hah? Ya, ini ayat ini berbicara tentang bagi kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang tahu kita dapat warisan. Nggak mesti dia hadir gitu di notaris.
Masa dia diajak ke notaris? Kan nggak diajak, ya, nggak diajak. Nah, artinya mereka tahu kita dapat warisan. Ingat ya, warisan itu rezeki nomplok, harta ketemu, bukan jerih payah kita, begitu. Jadi ketika kita dapat, alhamdulillah, ya. Sudah, ini belum ngitung-ngitung ya, belum ngitung-ngitung. Baru ayat ke-7 ke-8 mukaddimah. Masuk ayat An-Nisa ayat 11 baru hitung-hitungan. Ya, nanti kita langsung bikin simulasi kasus. Ya, kita pecahkan bareng-bareng. Allah Ta'ala berfirman, Yusikumullahu, ya, lihat di An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayin. Allah Ta'ala berfirman, Allah mewariskan kepada kalian tentang pembagian harta waris, harta pusaka untuk kalian, yaitu zakar, anak laki, bagian untuk anak laki-laki, itu sama dengan 2 bagian anak perempuan. Ini khusus untuk waris ya. Kalau waris laki-laki 2:1, tapi selain waris sama. Kita pernah bahas waktu itu mengenai hibah hadiah. Ingat ya, hibah nggak ada itu nama ceritanya 2:1, enggak. Kalau ibu bapak menghibahkan, hibah sama hadiah itu bedanya apa sih? Kalau hadiah ada sebab, hibah nggak ada sebab. Dek, kalau kamu ranking 1, ibu kasih hadiah ada sebab. Kalau hibah nggak ada sebab. Ya, ibu ngasih hadiah atau hibah ke anak laki-laki, motor. Dia udah dewasa. Ibu punya anak bungsu, masih bocil. Berkewajiban nggak ngasih dia motor? Berkewajiban. Kapan? Ketika dia seumur anak yang pertama. Berkewajiban. Paham ya? Paham ya? Berkewajiban. Berkewajiban. Terus ibunya, orang tua keburu meninggal. Keburu meninggal, ini anak masih bocil. Yang bungsu. Belum dapat hadiah seperti kakak pertama. Ya. Dibagi waris. Ya, dibagi waris, maka sebelum dibagi waris, diberikan dulu hadiah tuh senilai buat yang bocil, yang bungsu. Paham ya? Walau yang bungsu perempuan. Ya, perhatikan. 2:1 anak laki dan perempuan hanya pada waris. Pada hibah dan hadiah nggak ada cerita 2:1. Sama. Ya. 2:1 itu hanya pada waris. Kalau pada hibah sama. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak." Nah, sekarang ya. Namun jika anak kalian itu semuanya perempuan. Semua perempuan lebih dari 2. Maka mereka mendapat 2/3 sulusa. Ya, mimma tarok. Dari apa yang ditinggalkan oleh ortunya. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Nah, sekarang kalau anak perempuannya itu wahidah, anak tunggal. Kalau anak perempuannya itu anak tunggal, anak perempuan satu-satunya. Nah, ini kalau orang-orang jahiliyah apa? Mewarisi semua. Ya enggak? Anaknya perempuan cuma satu, pewaris tunggal. Ini jahiliyah. Ya, kalau dalam Islam, maka kata Allah, fa in kanat wahidatan falahun nisf. Maka jika anaknya perempuan tunggal, maka dia memperoleh separuh saja dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sudah? Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak. Nah, kemudian in kana lahu walad. Ya. Nah, kemudian ya, kedua orang tua sekarang, jatah kedua orang tua. Ya. Kalau dia punya orang tua, maka orang tuanya, ibu bapaknya mendapatkan sudus 1/6. Dengan catatan in kana lahu walad. Jika si mayit punya anak. Jika si mayit punya anak. Oke? Sudah, nanti kita akan simpulkan berdasarkan ayat ini. An-Nisa ayat berapa? Ayat 11. Ya. Fa illam yakul lahu walad
wawarisahu abawahu fali ummi sulus fa in kana lahu ikhwah fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ya. Kemudian ya, jika yang meninggal itu punya anak, ya, jika orang yang meninggal itu nggak punya anak, nah sekarang nggak punya anak, Allah takdirkan dia belum punya anak. Berarti ketika orang belum punya anak itu memang takdir Allah ya. Jangan dicercer. Kok belum isi juga, kok belum ambil juga. Kita aja punya anak mang karena kehebatan kita. Karena kan karunia dari Allah ya. Ya berarti jangan dicercer. Nah ini, jika orang yang Allah takdirkan itu belum memiliki anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja. Ibu bapaknya saja. Dia nggak punya anak, tapi ibu bapaknya masih hidup. Ya, maka ibunya dapat sepertiga. Ya, ibu dapat sepertiga. Jika mayit tidak punya anak dan saudara. Ya, barakallahu fikum. Wali ummihi sudus. Wa in kana lahu ikhwatun wali ummihi sudus. Nah, sekarang jika mayit memiliki saudara, ya, jika si mayit itu memiliki saudara, maka ibunya nggak dapat sepertiga, tapi ya separuh dari sepertiga, yaitu seperenam. Ya, Hah? Kan ada artinya ibu gak? Ada. Nanti saya akan simpulin berdasarkan An-Nisa ayat 11 ini. Ada di terjemah ya? Ada. Ibu musabnya cari yang ada terjemahnya. Ya, yang ada terjemahnya. Kemudian ya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus, kalau dia memiliki saudara, ibunya dapat seperenam aja. Ini dengan catatan tadi si mayit gak punya anak ya. Mimba di wasiatin yusi biha audain. Setelah dia tunaikan wasiat. Dia tunaikan wasiat, misalkan dia mengatakan nanti harta saya sebagian untuk masjid ini, pesantren ini, anak yatim ini dan seterusnya. Ya. Setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau setelah dibayar hutang. Ya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Tentang kedua orang tua kalian, anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya untuk kalian. Ya, faridatan. Nah ini ayat ini jadi sebab penamaan ilmu waris menjadi namanya ilmu faraid. Ilmu faraid itu jamak dari ilmu faraid itu jamak dari faridoh. Faridoh kewajiban. Makanya faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Ilmu faraid adalah ilmu kewajiban dari Allah. Makanya membagi waris wajib berdasarkan syariat. Ya? Faraid, ilmu waris itu disebut ilmu faraid. Dia bentuk plural atau jamak dari faridoh di ayat ini. Innallaha kana aliman hakimah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, dari An-Nisa ayat 11 ini berarti ada berapa? 6. 6 pembagian. Ya. An-Nisa ayat 11. Jatah anak laki-laki 2 kali dibanding anak perempuan. 1. Nah, anak perempuan 2 orang ke atas tanpa anak laki-laki mendapat 2/3 dibagi bersama. Ya, tanpa anak laki-laki, kalau anaknya cewek semua. Ya, maka dapat 2/3 dibagi rata tuh anak. Nanti kita bikin simulasi dari An-Nisa ayat 11 ini. Anak perempuan tunggal ya mendapat jatah setengah. Kedua orang tua si mayit masing-masing mendapat 1/6 jika si mayit punya anak. Yang keempat, yang ketiga tuh. Yang keempat, kedua orang tua masing-masing mendapat jatah 1/6. Dengan catatan jika mayit punya anak. Yang kelima, ya,
Bawa HP semua ya. Kita bikin simulasi kasus berdasarkan Anisa ayat 11. Nanti ayat 12 kita bikin lagi simulasi kasus. Ya, ada kalkulator ngitung sepernya itu gampang. Ya, dibagi aja. 1 miliar, 1/6-nya berapa? Dibagi 6 gitu. Jangan pusing 1/6 berapa. 1 miliar harta. Ya, orang tua dapat 1/6. Gimana ngitungnya? Dibagi 6 aja. Dibagi 6. Ya, dibagi 6 aja. Ya. Baik. Orang tua masing-masing dapat 1/6 jika mayit punya anak. Yang ke-5 sekarang. Yang kelima. Jika mayit tidak punya anak dan saudara, orang tua mendapat 1/3. Saudara. Si mayit gak punya saudara. Orang tuanya dapat 1/3. Nanti ada asobah. Asobah yang lain. Sisanya. Gampang itu. Ya. Iya. Kalau nggak punya anak dan saudara. Misal, si Fulan punya anak tunggal namanya Alan. Anak tunggal aja nih si Alan nih, anaknya si Fulan. Si Fulan nikah. Nikah nih si Fulan. Allah takdirkan dia kecelakaan, ya. Maka dia nggak punya anak nih. Maka si Fulan tadi dapat warisan berapa dari anaknya? 1/3. 1/3. Nah, yang lain gimana? Nanti kita bagi, ya. Makanya nanti ada kita kenal asobah dawil arham. Kalau nggak salah pekan lalu kita bahas dawil arham ya, kerabat dekat. Asobah belum ya? Sambil berjalan aja deh nanti. Nanti simulasi kasus di ayat 12 lain lagi. Kita bahas pelan-pelan dulu di ayat 11 dulu. Nah sekarang jika si mayit tidak memiliki anak dan memiliki 2 saudara atau lebih, berarti ibu hanya dapat berapa? 1/6. Sudah. Ya. Biar gampang simulasi kasusnya kita selesaikan ayat 12. Biar gampang simulasi kasusnya kita selesaikan An-Nisa ayat 12. Sekarang surat An-Nisa ayat 12. Ya. Ini ayat 12, ayat 11 dan 12 ini ayat yang terpenting dalam pengkalkulasian pembagian waris. Kemudian Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma tarak azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Ya. Walakum dan bagi kalian para suami, walakum bagi kalian para suami, nisfu ma taraka azwajukum. Kalian mendapatkan separuh harta yang ditinggalkan oleh istri kalian illam yakun lahunna walad. Jika istri kalian tidak punya anak. Ya, An-Nisa 12. Jadi, seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya dan istrinya kaya raya dan gak punya anak istrinya, ya, maka dia suami ini dapat warisan separuh saja. Separuhnya. Ya, dengan catatan tadi apa? Jika si istri wanita tadi tidak punya anak. Sekarang kalau istrinya punya anak gimana? Misal dia menikahi janda kaya punya anak. Suaminya dapat berapa? Allah berfirman, illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna ya fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Nah, sekarang jika istri
mereka punya anak. Maka kalian wahai suami hanya mendapat rubu' seperempat. 100% dibagi 4, 25%. Nah, mimma tarokna, dari harta yang mereka tinggalkan, mimba wasiatin, setelah wasiat ditunaikan, audain aubiha audain yusi nabiha audain, atau setelah bayar hutang. Ya, bayar hutang dulu, wasiat dulu, sisa berapa? 1 miliar, punya anak suami suaminya hanya dapat 25%, rebu. Nah, sudah, itu jatah suami. Sekarang kita beralih ke jatah istri. Ya, kalau suaminya yang meninggal sekarang, gantian. Tadi istri yang meninggal, nah, sekarang suami yang meninggal. Ya. Walahunna rubu' mimma taraktum, dan bagi mereka istri-istri, mereka mendapatkan rubu', ya, 25%, seperempat, mimma taraktum, dari harta yang kalian tinggalkan. In lam yakun lakum la walad, jika kalian nggak punya anak. Suami yang nggak punya anak, maka si istri dapat seperempat. Ya. Kemudian, kalau si suami punya anak, ya, Allah Ta'ala berfirman, fa in kana lakum waladun falahunna sumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusuna biha audain. Nah, sekarang kalau ternyata suaminya punya anak, istri dapat berapa? Istri dapat 1/8. Ya, Allah Ta'ala berfirman, jika apa namanya? Jika suami kalian punya anak, ya, maka bagi mereka sumun. Sumun 1/8. 1/8 itu berarti separuh dari 25%. 12,5%. Udah gampang. 100 dibagi 8. Gitu aja. Ya, 1/8. Kalau 1 miliar, seperempat berarti 250 juta. 1/8, 250 juta dibagi 2. Berapa tuh? 125. Ya, 125 juta. Sudah? Nah, baru nanti habis ini kita bikin simulasi. Ya, kita bikin simulasi. Setelah wasiat yang kalian tunaikan, setelah menunaikan wasiat yang kalian ya, tuliskan, atau setelah bayar hutang. Nah, sekarang berikutnya, ya, jatah saudara. Masih ayat ini. Sekarang jatah saudara. Saudara seibu dan, ya, perhatikan di sini. Ya. Wa in kana, ya. Kemudian Allah berfirman, wa in kana rajulun yurasu kalalah. Nah, kalalah itu. Nanti ya kita akan bahas apa itu kalalah. Ya. Ya. Masalah kalalah, dia nggak memiliki ahli waris ke atas ke bawah. Dia nggak memiliki ahli waris ke atas, bapak ibu nggak ada, kakek nenek nggak ada. Nggak memiliki ahli waris ke bawah, anak nggak ada, cucu nggak ada, cicit apalagi. Berarti ini namanya kalalah. Ya, ini namanya kalalah. Kalalah ya, berasal dari kata iklal. Iklal itu apa? Raja pakai apa itu namanya? Mahkota. Hanya mengelilingi. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Nah, sekarang masalah kalalah. Allah Ta'ala berfirman, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun lahu akhun aw ukhtun walikulli wahidin minhum as-sudus. Ya. Kemudian, nah, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, kalau saudara seibu sendirian, si mayit tidak memiliki ayah, nggak memiliki anak, nggak memiliki ahli waris ke atas, nggak memiliki ahli waris ke bawah, dia cuma punya saudara, maka saudara seibu sendirian tadi mendapat jatah 1/6. Ya, sudut 1/6. Ya, dia dapat jatah 1/6. Ya.
Kalau si mayit tadi memiliki saudara laki-laki, saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudari perempuan, maka bagi masing-masing tadi mendapat sudus 1/6. Ya, sisanya kemana? Nanti tenang. Sudah, kemudian Allah berfirman. Wa in kanu aksar min dzalik fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyatin yusabiha audain ghairu mudarrin wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Ya, sekarang masalahnya saudaranya itu banyak. Lebih dari seorang. Yang Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, wa in kanu aksar min dzalik. Seandainya jika saudaranya, mereka saudaranya itu lebih dari itu. Banyak, abang adiknya itu banyak. Fahum syuraka'u fis sulus. Maka para saudaranya itu bersekutu dalam sepertiga itu. Jadi sepertiga itu dibagi rata. Ya, jika si mayit tidak memiliki ahli waris ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, atau ke bawah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ya, nah, baik, barakallahu fikum. Ya, setelah ditunaikan wasiat dan dibayar hutang. Allah menetapkan demikian sebagai syariat. Ya, betul. Syuraka, bersekutu. Ya. Ini kalalah, yaitu kasus orang yang meninggal tidak memiliki ahli waris ke atas maupun ke bawah. Ahli waris ke atas berarti apa? Bapak, ibu, kakek, nenek. Hah? Ya, saudara si ibu sendirian, betul. Ya. Berarti dari sini kita simpulin dulu. Sama kayak tadi ada berapa? Ada 6 kesimpulan berarti ya, dari pembagian ini. Pertama apa? Suami dapat separoh harta warisan dari istri jika dengan catatan istri nggak punya anak. Ini istrinya wanita karir kaya raya. Nikah, nggak punya anak si istri. Suami dapat separoh aja. Nah, separohnya lagi kemana? Lihat, perhatikan. Kan ada ahli waris yang lain. Bapak, ibu ya. Saudara, begitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Suami dapat 1/4 kalau si istri punya anak. Nah, ini kalau istri yang meninggal. Sekarang suaminya yang mati nih, gantian. Nah, sekarang suami yang mati. Kalau suami nggak memiliki anak, istri dapat berapa? 1/4. Istri dapat 1/4. Istri 1/4 kalau si suami nggak punya anak. Ya, jadi ketika seorang menikah belum punya anak, suaminya meninggal, itu nggak serta merta hartanya jadi milik dia semua. Itu jahiliyah. Ya, 1/4. Nah sekarang si suami punya anak, berarti si istri dapat setengah dari 1/4, yaitu 1/8. Biar gampang hitungnya itu 100 dibagi 8. Nah gitu. Ya. Jadi jangan dipusingin 1/3, 1/4, 1/4. Udah 100 bagi 8. Gampang gitu. Gimana ngitungnya? Pakai kalkulator. Gampang. Ya. 100 bagi 1/4 bagi 4, 25%. 1/8, 25 bagi 2 tuh. Berarti 12,5. Begitu. Tinggal nanti dikalkulasikan berapa hartanya. Ya, kalau yang beribet-ribet pakai kalkulator aja. Ya. Kalau mau pakai hitungan pecahan, bagi-bagi, murojaah dulu pelajaran eksak matematika silahkan. Ya, kalau mau pakai kalkulator lebih praktis, lebih aman. Ya, kemudian kita masuk sekarang ke kasus kalalah. Ya, si mayit tidak memiliki ahli waris ke atas dan ke bawah. Ya, kan kalau tadi kasus orang tua sudah ya di ayat sebelumnya. Ya, di ayat berapa? Hadis ayat 11. Ayat 11. Nah, sekarang kalalah. Kalau saudaranya sendirian, saudaranya dapat 1/6. Tapi kalau banyak, lebih dari 1, 2, 1/3. Nah, berserikat. Kemudian Allah menutup
Pembagian ini masih ada lagi mengenai tadi di surah An-Nisa ayat 13-14, tilka hududullah, itulah hudud, batasan ketentuan-ketentuan Allah, ya, hukum dari waris. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dalam kasus waris ini maupun yang lainnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan dia ke surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, yang mereka kekal di situ. Wadzalikal fauzul azim, yang demikian kemenangan yang besar. Sebaliknya, yang nggak mau ikut warisan cara Allah, cara hukum Allah, mau pakai adat, mau hitung-hitung sendiri, berarti dia durhaka kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia melanggar ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu nara, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Ya, azab yang menghinakan. Baik, adapun ayat An-Nisa ayat 176, ya. Ini ayat secara khusus tentang An-Nisa yang secara eksplisit bisa disebutkan di ayat 14, ayat 13, 12 mengenai kalalah. Ya, mengenai kalalah. Ya, mengenai kalalah yang yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepada engkau wahai Nabi. Lihat di terjemahan pasti ada tentang kalalah. Ada kalalahnya enggak? Ya, ada kalalah. Tadi kalalah tahu? Tahu ya? Orang yang tidak memiliki ahli waris ke atas dan ke bawah, udah gitu. Ya, orang-orang belajar warisan akan tahu. Kalalah itu orang nggak memiliki ahli waris ke atas ke bawah. Udah otomatis paham. Ke atas nggak memiliki ayah ibu, kakek nenek, ke bawah nggak memiliki anak dan cucu. Ya, hanya memiliki saudara. Nah, itu kalalah. Yastafdunaka, mereka minta fatwa kepada engkau wahai Nabi tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah. Yaitu apa? Ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Yaitu jika seorang wafat meninggal dunia, ia enggak memiliki anak dan hanya memiliki ukhtun, satu saudari perempuan. Ya, satu saudari perempuan. Ya. Perhatikan di sini, falaha nisfu ma tarak, maka si saudari ini mendapat ya nisfu, separuh dari apa yang dia tinggalkan. Perhatikan, ayat 12 tadi, saudara mengenai kalalah, saudara seibu. Saudara seibu. Lihat di ayat 12, ada terjemahannya enggak? Saudara seibu, saudaranya. Perhatikan ya, saudara seibu. Ya, baik. Maka bagi saudari perempuannya itu, dia mendapat nisfu ma tarak, separuh dari apa yang ditinggalkan. Wa huwa yarisuha illam yakun laha walad. Ya. Dari harta yang ditinggalkan jika dia tidak memiliki dia tidak memiliki anak. Nah, fa in kana isnatain falahumas sulusan. Ya. Nah, jika ya kanata isnatain, jika saudarinya itu dua, ya. Illam yakun laha walad, ya, falaha nisfu ma taraka wa huwa yarisuha. Ya, jadi Allah memberi fatwa pada kalian tentang kalalah, yaitu jika seorang mati, ia tidak memiliki anak dan mempunyai saudari perempuan, maka saudari perempuannya itu mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan, separuh. Ya. Nah, jika saudari perempuan tadi yang laki-laki tadi mempusakai,
mewariskan seluruh harta saudara pada perempuan tadi, jika ia tidak memiliki anak, ya, falahumas sulusan mimma tarak wa in kanu ikhwatun. Tapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya, ya, 2 orang 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi. Ya. Wa in kana ikhwatan rijalan. Nah, sekarang jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara pria, ya, wanisaan dan saudari wanita, campur laki perempuan. Walidzakar mislul hadzil unsayin. Maka saudara yang laki-laki dapat 2/1 dari saudari yang perempuan. Ya. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menjelaskan kepada kalian hukum ini supaya kalian tidak tersesat. Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, baik. Kita sekarang bikin simulasi kasusnya ya. Berapa yang kita pengen harta yang kita bahas nih. Kalau gampang 1 miliar dulu ya. Harta peninggalan 1 miliar. Kita bahas dari An-Nisa ayat 11-12 ini mengenai ibu, bapak, anak, saudari. Ya, belum nanti asobah yang lain. Asobah yang lain nanti di pertemuan berikutnya. Baik, kita bahas dulu ya. Ini rukun waris, kan ada waris orang yang mewarisi, mewaris mayit yang mewaris yang meninggalkan harta, dan maurus. Ya, maurus yaitu harta yang diwariskan. Ya. Maurus harta yang diwariskan. Baik. Kita bahas misalkan maurus berapa enaknya. Ya. 1 miliar lah ya, 1 M. Biar gampang hitungnya nanti. Ya. Harta warisan berapa? 1 M. 1 miliar. Ya. Setelah ditunaikan hutang, setelah ditunaikan wasiat, setelah penyerangan jenazah, segala macam. Wasiat maksimal berapa kemarin? 1/3 ya. Kita hitung An-Nisa tadi apa? Surat dari An-Nisa ini kita hitung di An-Nisa anak laki-laki, berarti anak dulu ya. Yusikumullahu fi auladikum dzakar mislu unsayin. Kita hitung anak laki-laki berapa misalkan? 1 atau 2? 2. Anak perempuan berapa? 2 juga. Oke. Cucu ada enggak? Nanti kalau ada anak laki-laki berarti mahjub ya. Nanti kita akan bahas mengenai hajib dan mahjub yang terhalang. Oke. Ya. Ini ahli waris. Ya. Dia punya anak 2. Baik. Ibu bapak 1 ya. Ibu 1, bapak 1. Ya. Ini kalau sudah ada anak laki-laki, saudara nggak dapat ya. Saudara nggak dapat. Mahjub. Ya. Nah. Orang tua masih ada. Ini yang kita bahas dulu. Yang An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Ya, Allah mewasiatkan tentang harta warisan kalian di zakar mislul unsayin. Baik. Nah, perhatikan harta 1 M. Ya. Berarti perhatikan kalau ada anak laki-laki berarti semua saudara saudari mahjub ya. Mahjub itu udah nggak ada. Mahjub. Nah, kemudian anak laki-laki dapat berapa tadi? 2 dari anak perempuan. Baik, sebelum itu kita bahas dulu nih.
Ibu dapat berapa? 1/6. Berapa 1 miliar dari 1/6? 1 dibagi 6 berarti berapa? Hitung coba. Tadi saya bikin simulasi. Ini nggak ada hapusannya ya? Oh, ini dia ya, nempel ya. Tarikah atau tirkahnya 1 M. Ya, ini muwaris meninggalkan tarikah. Muwaris. Warisun berarti apa aja tadi? Ayah 1, ibu 1, 2 anak laki, 2 anak perempuan. Sudah? Kalau ada saudara segala macam bla 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 itu mahjub dengan kehadiran anak laki-laki. Mahjub. Mahjub terhalang. Udah ya? Ini berarti saudara udah selesai. Ya, paman habis semua. Sudah. Berarti ayah berapa tadi di ayat? 1/6. Ibu 1/6. 1 M dibagi 6. Nah, coba kita hitung. 1 M dibagi 6. Gunakan kalkulator. Banyak banget. 1 miliar 1/6 66 juta. 166 juta, 6. Ibu sama ya? 166 juta, 6. 6-nya banyak ya. Nah, dah. Ini kali 2 berapa nih? Berapa nih? Nanti biar sisanya pembagian anak laki-laki dan perempuan. 300. Ini berarti dia berapa? 1/3. Berarti ya 1/3 ya. Baik, berarti ini 1/3. Nah, sisanya 1 miliar kurang 333 juta berarti berapa? 600 berapa ya? 67 ya? 666 kali ya? 666, ini yang untuk bagian anak laki dan anak perempuan. Paham sini ya? Ini untuk bagian anak laki-laki dan perempuan. Jadi kita bahas yang ibu bapak dulu. Ya. Ini buat anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-lakinya ada berapa tadi? 2. Ini dipecahin sendiri. Pecahin sendiri kita hitung. Enggak apa-apa kita hitung. Latihan. Latihan kita hitung. Kita hitung. Waduh, komanya banyak banget juga ini. Berarti ini. Ya. Nah, berarti coba kita hitung sisanya. Enggak. Tiap anak laki-laki ini kan 666 dibagi 2 aja dulu berapa? Oh, ini. Berarti tiap anak laki-laki dapat juta. Ya. Masing-masing. Anak perempuan separohnya. Masing-masing. Berarti putri dapat 111 juta, 100 ribu. Anak putra 222 juta, 2 juta. Ya. Baik. Ayah lebih besar berarti ayah dibanding masing-masing putri. Ibu juga demikian. Paham ya? Nah. Sudah, ini simulasi kasus. Sekarang kita bikin simulasi kasus berkaitan ayat An-Nisa. Ya, ayat An-Nisa ayat 12. Tadi ayat 11.
Oh iya, ini kalau punya anak. Sekarang kita bikin simulasi kasus kalau dia nggak punya anak. Saya belum terangin asobah, berarti saya nggak akan kasih ahli contoh kasus yang simulasinya ada asobahnya. Hah? Iya, nggak ada istri, nggak ada anak. Nah, sekarang kita bikin simulasinya yang ada istrinya. Tadi 1 miliar, berarti anaknya tadi berapa? Dua. Anak perempuan berapa? Dua. Ibu bapak satu, istri satu ya. Tadi, oh iya tadi lupa ya, kalau nggak ada pasangan ya. Betul betul. Ya. Tadi catatan, kalau punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Kalau nggak punya anak, istri dapat 1/4. Nah, berarti 1/8 aja si istri dapat berapa? Kan kalau 1/4 250 juta. Kalau 1 M, berarti separohnya 125 miliar. 125 miliar. 125 juta kalau punya istri. Nah, berarti berubah nih. Berubah semua. Berubah. Saya lupa tadi, untung ibu ingetin. Kalau nggak punya pasangan ya. Kenapa? Kalau punya istri, ya istri kan di ayatnya apa? Lihat di ayat. Lihat ini hitung aja dulu. Ya, anak dulu ke bawah, kemudian yang pasangannya, ke atas, bapak ibunya, baru istri. Ya, ya. Nah sekarang 1 M kita kasih simulasi tadi. Ini berubah nih, berubah. Berubah mengenai ini, tambah istri. Berarti ini anak lebih sedikit lagi. Ya, anak lebih sedikit. Bapak ibu tetap dapat 1/6. Berarti berapa? 166. Bapak dapat 1/6, 166. Istri dapat 1/8, 125. Ya. Berarti anak laki-laki kurang. Sisanya buat anak laki-laki dan perempuan. Hmm. Kalau ada. Ya. Ini tambah kasus. Istri. Istri kan berapa tadi? Ini karena ada anak. Udah berubah nih berarti. Kalau 1/8 berarti jelas 1 M berarti 125 juta. Berarti ini berubah. Ini berubah ya. 166,6 tadi berapa kali 2? Banyak. Berapa? 200 berapa? 333 ini 1/3 ditambah 1/8 tambah 125 ya. Berapa ini? 33,5 tambah 125 berapa? 458,3. Sisanya untuk anak. Ya, sisanya ini. Ini apa namanya? Untuk pembagian istri 1/8 dari 1 M 125 juta. Ayahnya 1/6 166. Ibunya 1/6 166, sekian. Untuk istri, ayah, ibu aja udah segini total. Baru total berapa? 3 orang. Sisa berarti untuk anak. Anaknya 2 laki, 2 perempuan. Sudah? Nah, berarti sisanya anaknya
Oh, ini berarti 180 ya? 180 masing-masing. Ini berarti masing-masing separuh 180 berapa? 90. Kalau nggak salah. Coba hitung. Karena sisanya adalah 541,7. Ya, 541,7. Ah, ya. Itu dibagi tuh berapa? Lihat, dibagi 2, 360 tuh kan? Berarti 180 jutaan lah kurang lebih masing-masing anak laki-laki. Ini gini, 180 kali 2 berapa? 360. 90 kali 2 berapa? 180. Tambah berapa? 5. Ini ada koma-komanya nih berarti ya? Nah, ada komanya. Sekian lah. Begitu. Ah, enggak. Nanti kalau pakai kalkulator enggak ngebul insya Allah. Yang penting tahu rumusnya. Ibu seperenam, bapak seperenam, istri kalau punya apa namanya? Kalau anak, nanti sisanya aja nih anak ini. Kasus kalau nggak punya anak laki-laki. Kita bikin kasus lagi kalau nggak punya anak laki-laki, ya. Kalau nggak punya anak laki-laki kita bikin kasus. Sudah. Sekarang kita bikin kasus lagi simulasi. Ini kelas dipakai nggak? Saya minta injury time dikit ya. Tambahan waktu. Ya, sarika itu harta tinggalan. 1 M. Ya, 1 M. Saya bikin simulasi kasus. Mau punya ibu nggak? Istri dulu ya. Istri. Anak perempuan 1 ya. Dah. Ibu bapak ada nggak? Ada ya. Ibu bapak ada. Ibu ada. Bapak? Perhatikan ini. Ini yang meninggal suami ya, cowok ya. Berarti ini nggak mahjub ini, nggak ada anak laki-laki. Berarti saudara dapat ya. Ah, kita kasih saudara berapa? Saudara laki berapa? 1. Udah ya. 1. Kita hitung berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Ya. Ayo kita merja. Istri. Ya, punya anak ya. Berarti si istri tetap dapat berapa? Hah? 1/8. Istri punya anak, istri dapat 1/8. Anak perempuan. Ya. Ya, ibu. Tapi saya dulu sih anak PR dulu tuh. Iya. Yang disebutin aja dulu. Apa namanya? Anak perempuan 1, ibu 1, bapak 1, saudara laki 1, baru istri ya. Nah, ya. Saudara laki-laki 1, saudara perempuan 1. Ya kita mulai kalkulatorin. Perhatikan, ini ada bapak nih. Ini ada bapak. Ada bapak berarti bermasalah untuk saudari dan saudara karena mahjub adanya bapak. Terhalangi ada bapak. Berarti ini nggak masuk saudara. Nanti
Ah, Bapak nggak usah ada dulu deh ya. Sian amat si Bapak. Ah, berarti ini punya anak. Berarti istri dapat berapa? Seperlapan. Anak perempuan ntar dulu. Ya, ibu dapat berapa? Seperenam. Saudara laki-laki dapat berapa? Oke, nah sepertiga. 1 M. Nanti buat anak perempuan tuh. Perhatikan di situ. Ya, eh baik. Kita bahas ya, istri seperlapan berarti serat, tadi berapa? 125 juta ya. 125 juta. Nah, ya. Nah, ini ngitung sepertiga ini ribet nih. Ribet ini. Karena dia ghairu mahjub berarti nanti ada asobah dari kerabat dekat yang dapat. Ya, kerabat dekat yang dapat. Siapa kita taruh kerabat dekatnya nanti? Paman lah ya. Iya. Heeh. Iya, asobah. Kita ambil paman ya dari saudara bapak. Paman berapa? Taruh. Satu atau dua? Paman satu. Ya. Kemudian si bapaknya punya juga siapa lagi ya? Ya paman aja satu deh. Ya. Tapi enggak juga karena ada saudara sekandung. Ya, ada saudara sekandung. Ya. Paman terhalangi. Sekarang ini kan saudara laki-laki satu, saudari perempuan satu. Udah ini aja kasusnya kan? Ya, maka istri seperlapan, seperlapan 125. Ya, anak perempuan tadi berapa? Anak perempuan nggak ada anak laki-laki kan? Anak perempuannya kita tulis berapa? Satu. Berarti kalau anak perempuan tunggal berarti berapa jatahnya? Berarti kan anak perempuannya tunggal tuh, separuh. Ya, iya. Ya. Nah, ntar kita bikin kalau anak perempuannya banyak. Ya, nih, perhatikan ya. Kalau anak perempuan tunggal, dia dapat jatah setengah. Ya. Nah, sekarang kalau anak perempuannya tiga, ya tanpa anak laki-laki, maka dapat 2/3 dibagi bersama. Kita hitung anaknya satu dulu. Satu berarti separoh, setengah. Berarti 500 juta. Udah 6, berapa tuh? 625 juta. Istri sama anak aja nih. Ibu berapa tadi? Seperenam tadi berapa? Wah. Ya, tuh. Udah berapa tuh? Udah banyak tuh.
Udah banyak ya? Ya, ya. Ini pasti sisa nih. Zawil Arham nanti dapat. Ah, berarti berikutnya saudara laki-laki dapat berapa tadi? Sepertiga. Nah, sepertiga ini. Ya. Ah, iya. Nah, berarti berapa ini sepertiga nih bagi berapa ini? Berapa saudaranya? Satu-satu ya? Ah, berapa itu? Bagi dua. Ah, itu. Masih sisa lagi. Masih sisa untuk Zawil Arham yang pekan lalu kita sebutkan. Ya, masih sisa lagi untuk Zawil Arham. Iya. Jadi kalau si mayit ya, ini di ayat yang 12 berarti. Anisa ayat 12. Jadi dibagi dua. Nanti sisanya dibagikan kepada kerabat terdekat. Nah, kerabat dekatnya itu asobahnya. Ya, iya. Asobah itu kelompok laki-laki yang keluarga terdekat seseorang. Paman. Ya, nanti bisa juga ada perempuan. Nanti asobah itu ada asobah bin nafs, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Ya, asobah bin nafsi. Jadi asobah itu ada dua. Asobah nasabiyah disebabkan hubungan nasab dan asobah sababiyah karena sebab memerdekakan budak yang saya bahas pekan lalu maulah. Misal ibu punya budak, kemudian ibu merdekakan tuh, ibu merdekakan tuh budak, budaknya jadi kaya raya, terus dia meninggal, maka ibu namanya mu'tiqoh, dapat warisan dia. Loh kok warisan? Kenapa? Apa hubungannya? Asobah. Ada dua. Nasabiyah, hubungan nasab. Sababiyah, karena sebab memerdekakan budak. Ya, karena sebab memerdekakan budak. Ini mohon maaf, udah mau pukul 9, gak apa-apa nih kita terusin. Ya udah, cukup deh ya. Mengenai asobah. Kenapa? Ya, masih hidup. Kalau udah meninggal nggak boleh. Ya, udah ini dia dari dia. Tapi cukup deh ya. Nanti kita lanjut. Nggak ada berarti. Nggak ada. Nggak. Berarti asobahnya hanya satu aja, nasab aja. Ya. Nah, asobah itu kalau asobah itu yang asobah dengan sendirinya dengan nasab itu ada jalur anak, jalur ayah, jalur saudara, jalur paman. Ya. Nah, ya. Kalau jalur anak, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Anak laki-laki, ya oke. Enggak, ini saya turunkan dulu asobah. Asobah itu kalau asobah bin nafsi dengan sendirinya karena sebab nasab anak laki-laki ke bawah dong. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Cicit laki-laki dari cucu laki-laki. Nah, udah ya.
Ya. Terus ke atas. Ayah si mayit, bapak ayahnya si mayit, kakek. Bapaknya kakek si mayit, apa tuh namanya? Buyut. Kemudian ada jalur saudara, ukhuwah. Ya. Nah, saudara si mayit sekandung, nggak cukup sekandung. Saudara si mayit seayah, ya, saudara lelaki si mayit si seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki tadi. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, bukan keponakan dari saudari perempuan. Sudah. Nah, sekarang yang jalur umumah, paman. Kalau jalur paman berarti paman saudara ayah kita sekandung. Ya. Saudara ayah kita sekandung atau saudara ayah kita sebapak. Jadi ini paman kita nih, ibunya dia bukan nenek kita. Tapi bapaknya dia kakek kita. Paham ya? Hanya saudara seayah dengan bapak kita. Nah, ini juga asobah dan anak mereka. Berarti apa? Sepupu. Tapi yang dibatasi anak laki-laki. Sepupu. Sepupu dapat waris, ya asobah. Nah, itu asobah. Nanti itu yang dibagi sisanya tadi itu. Ya. Baik. Nah, itu asobah bin nafs. Ya. Saya terangin deh ya. Asobah. Asobah ada dua, tapi yang ada satu lah. Sekarang kan sababiyah itu udah nggak ada. Asobah dengan nasab ya. Dibagi menjadi tiga. Satu, anak, ya, ayah, saudara, paman. Perhatikan, anak, ayah, saudara, paman. Ini cabangnya dulu. Ini induknya dulu. Nanti bercabang. Ya. Dari anak, kemudian cucu. Tapi cucu mesti syarat laki-laki dari anak laki-laki. Dah. Ayah bercabang, kakek. Bapaknya ayah. Terus babenya kakek. Bapaknya kakek. Ya, ibu-ibu jangan, gimana? Masa cicitnya meninggal, buyutnya dapat warisan? Ibu ngayalnya kita sekarang yang menikah usia 40, 30. Di zaman sahabat, Amr bin As, pernah dengar sahabat Amr bin As? Punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As yang sering meriwayatkan hadis. Jarak antara dia dengan anaknya 13 tahun. Berarti dia nikah usia berapa? 12 tahun. Punya anak, jadi ketika dia usia 30, ya anaknya usia berapa tuh? 17. Ya. Dia usia 40, anaknya 27. Berarti itu. Anaknya jangan-jangan udah punya cucu, dia usia jadi kakek. Usia 60 udah jadi buyut dia. Ya, udah jadi buyut. Usia 70, 80, anak cicitnya kaya raya, meninggal. Nah, dapat tuh dia dari asobah tuh. Sini ya. Nah. Kemudian saudara sekandung, kalau sekandung ini bahasa kita saya si ibu ya. Bercabang lagi saudara seayah. Ya, saudara seayah. Saudara sekandung itu saudara seayah. Enggak. Ya. Kemudian bercabang lagi nih. Tadi kita bahas apa? Keponakan. Anak mereka. Atau keponakan. Dah, ini paman. Paman sekandung dan seayah. Kemudian bercabang lagi anak mereka, yaitu apa? Sepupu
laki-laki. Udah, ini asobah. Jadi kalau tadi ibu bilang sisanya kemana, itu ya, sisanya kemana? Lihat ini asobahnya itu banyak. Pembagiannya gimana? Kan depan, insya Allah. Sabar. Orang kajian cuma sejam kok. Mau paham waris cepet. Sudah. Nanti ada asobah jenis kedua. Udah jam 9:01. Qadarullah ya. Nah, asobah ada lagi. Asobah bil goir dan ma'al goir. Nanti kita lanjutkan. Ada asobah bil goir dan ma'al goir. Tapi dari sini udah lumayan ya. Lumayan dapat singkat-singkat aja dulu. Kita dapat mengenai istri, anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan kalau tunggal, ya, saudara, ibu, bapak. Ini aja dulu. Ini aja dulu, ya. Ini hitung-hitungannya baru sekarang. Kalau kemarin kan teori. Ini bayangin, saya nggak sempat bacain hadisnya nih. Nah, apa ya? Jadi kita udah paham dulu baca hadis-hadisnya, udah kelewat dah, udah paham lah. Gitu. Ya, nah subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggak boleh. Maksimal sepertiga. Iya. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi wasulus kes. Iya. Iya. Terbalik. 300. Nah, iya. Jadi maksimal itu sulus. Dan kata Nabi wasulus kasir. Sepertiga itu udah banyak. Gak boleh lebih dari itu. Nanti kita zolim. Oh iya, saya mau bahas ya. Begini, ada kasus. Ini sering begini nih. Saya dulu pernah nonton Sidul ya. Haji Tile itu. Tahu siapa? Engkong. Kalau Sidul zaman dulu Mandra. Si Engkong sering ngancem Mandra begini. Gue gak bagiin waris lo. Gitu. Sah gak Pak? Enggak. Enggak sah. Enggak dianggap. Waris tetap berjalan selama seagama. Ada kewajiban. Iya. Jadi si Engkong bilang, gue nggak bagiin waris lo. Enggak. Udah. Ya. Nggak ngaruh. Walau dia nulis wasiat sekalipun. Jangan bagiin ke si Mandra gitu misalkan. Ya. Jangan bagiin tuh ke si Mandra. Dia bla 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 bla. Kan begitu ya. Nah itu ada kandungan fikih tuh. Ya. Jadi sebab pewarisan itu sudah ada. Karena pernikahan, karena nasab, si Mandra anaknya. Hadiah. Iya, betul. Boleh. Boleh. Tapi kalau dibagiin ke anak, rata. Berarti ketika wasiat masih hidup. Masih hidup. Udah ya, boleh kayak gitu. Gak apa-apa. Betul. Iya. Oke, sebab menerima waris 4. Pernikahan, karena nikah